dan Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul kembali tanpa terasa di penghujung daripada bulan yang mulia, bulan Rajab yang sebentar lagi akan memasuki daripada bulan Sya'ban, bulan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini wajib kita selalu mengetahui dan meyakini akan peristiwa yang sangat mulia yang terjadi di akhir bulan Rajab yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, baik dalam surah Al-Isra maupun dalam surah An-Najm. Oleh karenanya, karena peristiwa tersebut memiliki dua peristiwa, daripada peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj, maka insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita bagi dua pertemuan. Pertemuan pertama tentang Isra, pertemuan yang kedua tentang Mi'raj, insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun peristiwa Isra, Allah berikan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra. Ayat pertama Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang mana peristiwa Isra Mi'raj ini berawal, bersumber daripada peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW selama beliau berdakwah mengajar umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah Al-Mukarramah. Selama berdakwah kurang lebih hampir 10 tahun, maka beliau selalu didampingi oleh dua sosok manusia yang memiliki pengaruh besar dalam perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah pamannya beliau daripada Sayyidina Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Beliaulah sosok paman yang sejak baginda Rasul dilantik, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa risalahnya. Maka Sayyidina Abu Thalib selalu menjaga dirinya, selalu membela dirinya, selalu melindungi dirinya, selalu menghalang-halangi rencana jahat yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga selama Sayyidina Abu Thalib bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun daripada pemuka-pemuka Quraisy yang berani-berani menghalang-halangi daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sosok Sayyidina Abu Thalib sosok daripada pemimpin yang disegani, yang dihormati, yang ditakuti. Kemudian sosok yang kedua daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidah Khadijah nikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia kurang lebih 40 tahun dalam beberapa riwayat, maka sejak itulah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menafkahkan atau menginfakkan seluruh hartanya dalam rangka membela perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lagi-lagi orang-orang kafir tidak mampu menggoda, merayu dari
daripada dakwah Nabi Muhammad SAW dengan harta maupun jabatan. Kenapa? Karena Rasul sudah memiliki semuanya daripada istri tercintanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka dua sosok manusia inilah yang selama beliau Rasul berdakwah di kota Mekah yang kurang lebih hampir 10 tahun, mereka berdua selalu melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang melantik dirinya sebagai rasulnya, maka Allah pun ingin menguji kesabaran dan keteguhan serta keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah enggak kepengen Nabi Muhammad sebagai kekasihnya ketika membawa risalahnya, ketika mengajak manusia menyembah Allah, seakan-akan beliau bersandar kepada dua orang manusia yang mulia daripada pamantannya dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka keduanya daripada pamantannya dan istrinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun yang sama. Pertama pamantannya wafat, yang kedua istrinya pun wafat. Dua sosok manusia inilah yang benar-benar punya pengaruh besar dalam perjuangan dakwah Rasulullah SAW, sehingga karena beliau merasa ditinggal oleh dua sosok manusia yang berjasa dalam dakwahnya, beliau merasakan kesedihan yang luar biasa. Ya, karena ini sosok manusia yang berjasa ditinggal ya selama-lamanya. Disitulah Rasul merasakan kesedihan yang luar biasa, yang gak punya semangat lagi dalam berdakwah, yang gak punya kekuatan lagi dalam menyiarkan agama, sehingga dengan izin Allah, Allah pun menghibur dirinya dengan satu peristiwa yang sangat mulia, yang sangat istimewa, yang spesial untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar beliau kembali bangkit lagi, kembali semangat lagi, kembali bergerak lagi, kembali berjuang lagi untuk melanjutkan daripada risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun tersebut dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun, termasuk para nabi dan rasul sebelumnya. Maka peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa malam yang afdal bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua malam yang afdal untuk Nabi Muhammad SAW, ada malam yang afdal untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun malam yang afdal untuk Nabi Muhammad sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah malam beliau diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam itulah beliau memiliki anugerah dari Allah, memiliki keistimewaan dari Allah, sehingga di malam itu juga beliau bisa berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan yang sangat luar biasa, sehingga beliau merasa terhibur yang luar biasa daripada kenikmatan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malam yang afdal untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi harus dibedakan antara malam khusus untuk Nabi Muhammad SAW dengan malam yang khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa malam kelahiran Nabi Muhammad SAW menjadi malam yang sangat afdal buat umatnya? Karena dari malam itulah semua malam-malam yang mulia bisa ada terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Daripada malam Nisfu Sya'ban, daripada malam Lailatul Qadar, daripada malam Jumat, daripada malam awal pertama bulan Rajab, daripada malam-malam mulia di bulan suci Ramadan, daripada malam Idul Fitri, Idul Adha, semua malam-malam yang mulia bersumber daripada malam kelahiran
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga malam kelahiran Nabi merupakan malam yang afdal buat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjut daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur hambanya, menghibur daripada kekasihnya agar tidak gelisah lagi, tidak sedih lagi, tidak takut lagi, tidak khawatir lagi dalam berdakwah, maka di malam itulah beliau Rasulullah SAW mengkisahkan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat dekatnya Rasulullah SAW. Maka hadis-hadis yang membicarakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini hadis yang tidak diragukan lagi akan sahihnya, akan derajat yang paling tinggi, sehingga barang siapa yang tidak percaya akan peristiwa Isra dan Mi'raj tidak diragukan lagi, dirinya sudah murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Karena peristiwa Isra Mi'raj bersumber daripada Al-Quran. Yang kedua bersumber daripada hadis baginda Rasulullah SAW yang kurang lebih ada 26 sahabat yang sangat diakui keilmuannya mengeluarkan hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Di antaranya sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis peristiwa Isra dan Mi'raj, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina daripada Imam Tabrani dan yang lain-lainnya, semua menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Isra lain, Mi'raj lain. Isra hanya satu kali beliau melaksanakan perjalanan Isra, sedangkan Mi'raj berkali-kali. Nah, ini penting kita mengetahui Isra lain, Mi'raj lain. Ketika malam hari beliau Rasul bercerita kepada Sayyidina Anas bin Malik, ketika aku sedang tertidur menyender daripada salah satu tiang Ka'bah di malam hari, tiba-tiba menghampiri dua cahaya kepada diriku, kata Rasulullah SAW. Ternyata dua cahaya tersebut adalah dua malaikat Allah daripada malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Sehingga mereka memerintahkan kepadaku untuk aku tidur, lalu mereka membelah dadaku, kemudian mengeluarkan hatiku dan mencucinya dengan air Zam-Zam. Artinya hati yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang ketika ingin diberangkatkan Isra oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan salah pemikiran bahwa hati beliau ada kotoran, tidak ada. Karena hati yang paling bersih, hati yang paling sempurna, hati yang paling suci, itulah hati yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam agar lebih jernih lagi, lebih bertambah lagi cahaya yang Allah berikan kepada beliau, sehingga disempurnakan lagi dengan keimanan, dengan anugerah, dengan hikmah, dengan pengetahuan, dengan keyakinan dan sebagainya dalam rangka untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Lalu air yang dipilih untuk mencuci hati yang paling bersih, hati yang paling suci adalah air Zam-Zam. Menunjukkan air Zam-Zam air yang paling afdal daripada alam semesta ini, saudara. Jadi ulama menyimpulkan, di antaranya Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu dalam beberapa karyanya, bahwa air ini memiliki 5 macam urutan yang paling afdal. Yang pertama, air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad SAW ketika dalam satu riwayat perang Khandaq. Dalam perang Khandaq, umat Islam memiliki kepayahan karena mengalami masa yang sangat pacaklik dan sangat kemarau. Di tengah-tengah padang pasir, ketika mereka usai berperang melawan orang-orang kafir, mereka ada yang kelelahan, ada yang hampir mau meninggal karena kehausan,
ada yang punya hadas nggak bisa bertoharoh, ada yang punya najis nggak bisa dibersihkan. Sehingga Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu keluar daripada air dari jemari Rasulullah SAW. Pasukan sahabat Nabi yang saat itu kurang lebih berjumlah 1.000 orang. Tetapi dengan izin Allah, air yang keluar dari jari-jarinya Rasulullah bisa mencukupi 1.000 orang. Bayangin. Ya, ini benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini air yang paling afdal dari semesta alam ini, yang keluar daripada jarinya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua daripada air Zam-Zam. Air Zam-Zam ternyata lebih afdal, lebih istimewa daripada air telaga Al-Kautsar di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Buktinya tadi, ketika Allah merintahkan malaikat Jibril untuk membersihkan hati yang paling bersih, hati yang paling suci, Allah merintahkan dengan menggunakan air Zam-Zam. Seandainya air Kautsar di surga lebih afdal daripada Zam-Zam, mudah bagi Allah mendatangkan air Al-Kautsar untuk mencuci daripada hati Rasulullah SAW. Tapi ternyata Allah memilih air Zam-Zam dibanding daripada air Al-Kautsar. Ya, itu yang kedua daripada air Zam-Zam. Yang ketiga telaga Al-Kautsar di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat daripada air sungai Nil di Mesir. Nah, yang kelima baru tuh sisa-sisa air di alam semesta ini. Ya, inilah urutan-urutan air yang terafdal yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, selesai pembersihan hati Nabi Muhammad SAW, dibalikan kembali ke tempatnya semula, bahkan lebih afdal lagi posisinya, maka Jibril pun memerintahkan kepada Nabi untuk menaiki daripada seekor binatang yang bernama buraq. Dalam beberapa riwayat banyak mengisahkan tentang sifat-sifat buraq. Apa itu buraq? Ini banyak riwayat. Ya, intinya buraq itu adalah kendaraan yang Allah siapkan untuk para nabi dan rasul. Nah, jadi buraq ini bukan kendaraan khusus nabi. Jadi pernah dinaiki juga oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Di antaranya oleh Nabi Adam alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Singkatnya, perjalanan Rasul yang menaiki buraq, kemudian Jibril yang menuntun tali buraqnya, kemudian malaikat Mikail yang mendampingi di samping Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa posisi Nabi Muhammad SAW lebih afdal daripada malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Nah, karena satu riwayat mengatakan berdasarkan ayat Al-Quran, pentafsiran para ulama yang lain, bahwa malaikat Jibril lebih afdal daripada Nabi Muhammad. Ini pentafsiran sebagian para ulama. Namun sebagian besar ulama menunjukkan bahwa Rasulullah lebih afdal daripada malaikat Jibril. Terbukti ketika perjalanan Isra, Rasulullah naik buraq, malaikat Jibril yang menuntunnya. Berarti ibarat Rasul sebagai rajanya, malaikat Jibril sebagai pengawal-pengawalnya. Menunjukkan Rasulullah lebih afdal daripada malaikat Jibril. Berangkatlah mereka bertiga minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tapi dalam ayat tersebut dikatakan allazi barakna haula. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekitarnya. Apa makna keberkahan itu? Yang mana dalam satu riwayat dalam sejarah dikatakan bahwa kabilah-kabilah Quraisy ketika mereka melakukan perjalanan dagang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina atau ke negeri Syam dahulu namanya, mereka menempuh jarak kurang lebih 7 hari. Kemudian dari Syam ke Mekah pulangnya 7 hari juga, kurang lebih pulang pergi 14 hari. Tapi Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menempuh jarak hanya sekejap mata dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini mana alladzi barakna haula, karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sesuatu sudah diberkahi oleh Allah, maka hasilnya
yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah, yang sedikit jadi banyak. Ini mana salah satu daripada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti juga daripada umat-umatnya yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberkahi juga waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering saya kisahkan tentang ibadah-ibadah orang-orang yang soleh. Di antaranya Habib Hasan bin Salih Al-Bahar. Berkah waktu beliau semasa hidupnya. Di antaranya karena berkah waktunya itu, beliau setiap malam melaksanakan salat tahajud hanya 2 rakaat. Ya. Salat tahajud hanya 2 rakaat setiap malam rutin. Rakaat pertama khatam Quran. Rakaat kedua baca Qul 9.000 kali. Bayangin. Bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW, tiap malam tahajudnya enggak kurang dari 1000 rakaat tahajudnya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam mengaji Al-Quran setiap hari mengkhatamkan Al-Quran enggak kurang dari 4 kali khataman di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran sehari bisa 8 kali khatam Al-Quran. 4 kali pagi hari, 4 kali malam hari. Subhanallah. Ini gimana caranya itu? Nah, ini karena keberkahan waktu yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang soleh. Inilah yang dialami juga oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menempuh berhari-hari dari Mekah ke negeri Syam, tapi Nabi kita Muhammad hanya sekejap mata nyampe ke daripada Masjidil Aqsa, ya, di Palestina atau di negeri Syam. Kemudian di antara keberkahan juga kata Allah, linuriyahu min ayatina. Di samping memiliki keberkahan waktu, juga Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW perjalanan Isra dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Apa di antaranya? Di antaranya banyak. Pertama, ketika beliau mulai mengawali perjalanan tersebut, beliau diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk singgah di beberapa tempat yang penuh berkah juga. Yang pertama, beliau singgah di satu perkampungan yang sangat subur kebun kurmanya, Zatun Nakhlin, yang punya kebun kurma. Itulah daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, beliau singgah, beliau diam melaksanakan sholat 2 rakaat. Selesai sholat, beliau bertanya, wahai Jibril, tempat apakah ini? Kata Jibril, ini adalah kota Thayyibah yang nanti akan menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Maka disinilah engkau nanti memiliki kerajaan pertama daripada agama Islam. Nah, ini kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian lanjut lagi perjalanan, singgah lagi yang kedua di satu daerah Ardul Bayda yang sangat putih pasirnya, yang dikenal dengan kota Madian. Ya, di situ ada pohon yang sangat besar yang merupakan tempat mengajarnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau menerima wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Ya, Rasul pun turun kembali sehingga melaksanakan sholat 2 rakaat lagi. Bertanya, wahai Jibril, tempat apakah ini? Ini adalah tempat Nabi Musa mendapat kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Singgah lagi ke tempat yang ketiga. Kemudian turun lagi sholat 2 rakaat di satu perkampungan namanya Baitul Lahmin atau Bethlehem. Kemudian beliau bertanya pada Jibril, tempat apakah ini wahai Jibril? Kata Jibril, tempat daripada Nabi Isa dilahirkan. Ya. Dan masih banyak lagi beberapa tempat yang disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan bahwa kita dianjurkan mendatangi tempat-tempat yang diyakinkan keberkahannya untuk kita mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi enggak ada istilah bid'ah, enggak ada istilah yang terlarang, enggak ada istilah menyimpang. Boleh kita datang ke teman-teman orang-orang yang soleh, ziarah ke makam-makam orang yang soleh. Disitulah Allah menurunkan keberkahan. Maka kita pun dianjurkan mengambil keberkahan dari tempat yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat ceritanya,
Ketika itu beliau diperlihatkan lagi tanda-tanda kebesaran Allah daripada beberapa golongan yang diperlihatkan oleh Allah. Dalam perjalanan beliau dipanggil oleh beberapa golongan, baik dari bagian kanannya maupun bagian kirinya. Di antaranya ada sosok nenek-nenek sebelah kanan manggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Rasul gak menoleh. Kata Jibril, "Muhammad, lanjutkan, jangan nengok." Gak lama lagi ada sebelah kirinya daripada seorang kakek-kakek, manggil-manggil lagi, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad." Rasul pun gak menolehnya, gak menjawab daripada panggilannya, lanjutkan perjalanannya. Gak lama lagi berjumpa dengan beberapa golongan yang penuh dengan cahaya. Mereka memanggil nama Nabi sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya awwalu, assalamualaikum ya akhiru, assalamualaikum ya Muhammad." Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka mengucapkan salam kepadaku?" Kata Jibril, "Hai Muhammad, jawab dulu salam mereka, nanti aku jelaskan." Rasul pun menjawab salam mereka. Nah, 3 peristiwa ini dijelaskan oleh malaikat Jibril. "Wahai Muhammad, adapun nenek-nenek yang memanggil dari sebelah kananmu itu adalah dunia yang sudah tua. Dunia yang sudah tua. Dan engkau tidak menoleh kepadanya, tidak menjawab panggilannya. Jika engkau menjawab panggilannya, niscaya umatmu akan lebih cinta kepada dunia daripada akhirat. Untuk kau gak menjawab panggilannya. Adapun kakek-kakek yang manggil-manggil kamu itu adalah iblis yang menyerupai seorang kakek-kakek. Seandainya engkau menjawab panggilannya, niscaya iblis berhasil menggoda umatmu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka golongan yang penuh dengan cahaya wajah yang berseri-seri, kemudian manggil namamu sambil ucap salam, mereka adalah para nabi dan rasul. Ya. Lanjut lagi perjalanan. Dalam satu riwayat beliau melewati kuburan Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa saat itu sedang sholat di kuburannya. Kemudian Rasul menghampirinya, ya, seraya mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Musa." Kemudian Nabi Musa menjawab salamnya Rasulullah SAW. Ketika itu berdialog sedikit, Rasul pun meninggalkan Nabi Musa. Saat ingin meninggalkan Nabi Musa dalam keadaan sedih yang luar biasa. Dan Rasul balik lagi, "Ya Musa, ma yubkika? Apa yang membuat kau sedih? Aku tinggalkan." Kata Nabi Musa, "Ya Muhammad, saya membaca dalam kitab Taurat saya terdapat beberapa keistimewaan umatmu. Ya, umatmu walaupun lahirnya belakangan, tapi masuk surganya duluan. Umatmu walaupun dosanya banyak, tapi bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatmu walaupun usianya pendek, tapi ibadah dan pahalanya bisa menyaingi daripada umat-umat sebelumnya yang umurnya ratusan tahun. Maka aku mohon kepadamu, jadikan aku sebagai umatmu." Tuh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Musa walaupun sudah wafat ribuan tahun, tapi bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bahkan terjadi dialog seperti mereka masih hidup. Singkat ceritanya, beliau pun melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Masjidil Aqsa. Diperlihatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hukuman-hukuman dan sanksi-sanksi bagi umatnya yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah perlihatkan kepada Nabi dalam beberapa golongan. Pertama, daripada ada sosok laki-laki yang mana mereka selalu mengulur-ulur lidahnya. Lidahnya ditarik-tarik sendiri, ditarik-tarik sampai panjang lidahnya udara, kemudian digunting sendiri, ditarik lagi, digunting sendiri, terus begitu, nggak pernah henti-hentinya. Rasul bertanya, "Wahai Jibril, siapa orang itu?" Kata Jibril, "Dia adalah umatmu, wahai Rasulullah, yang selalu menfitnah orang." Kemudian juga lanjut lagi perjalanan, diperlihatkan lagi daripada hukuman yang lain. Ada sosok laki dan wanita. Di depan mereka ada daging, satu matang, satu busuk, bau rasanya. Sedangkan mereka laki perempuan lebih cenderung memilih daging yang masih mentah
bau busuk rasanya untuk dimakan ke dalam perutnya, dan meninggalkan daging yang sudah matang, yang sudah enak, dan mereka meninggalkannya. Rasul bertanya, wahai Jibril, siapa mereka berdua? Mereka berdua adalah sosok daripada suami dan istri. Adapun suami, dia punya istri yang solehah di rumahnya, tapi tidak mau tidur dengan istrinya yang solehah yang sah. Dia lebih memilih wanita yang bukan istrinya dan melakukan berzina di rumah wanita tersebut. Sedangkan daripada wanita punya suami yang soleh di rumahnya, namun dia lebih memilih laki-laki yang bukan suaminya, sehingga itulah ibarat daripada perzinahan, bagaikan memakan daging yang mentah yang bau busuk rasanya. Diperlihatkan lagi daripada hukuman yang lain, ada seseorang yang mana mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya dalam satu tempat. Makin banyak dia ngangkat gak bisa, tapi dikumpulkan lagi kayu bakar, diangkat gak bisa, tumpukan lagi sampai dia tertimbang daripada kayu bakar yang ditumpukannya sampai hancur badannya sehancur-hancurnya. Kemudian Allah bangkitkan lagi, kumpul lagi seperti itu. Rasul bertanya, wahai Jibril, siapa orang itu? Kata Jibril, dia adalah umatmu yang mana semasa hidupnya dia berani mengambil amanat-amanat orang, tapi dia nggak bisa menjalankannya. Kalau bahasa kita, tukang janji, ya, tukang janji. Oh, pokoknya siap kalau saya jadi gitu ya, janji mulu, ngobrol janji. Nah, itulah hukuman di hari kiamat bagi mereka yang ingkar janji dalam mengemban amanah. Ada lagi perlihat daripada hukuman-hukuman, ada seseorang yang mana dia membentur-benturkan kepalanya sendiri. Ya, ada sebuah batu dibenturkan kepalanya sampai hancur, kemudian balik lagi, dibenturkan lagi, hancur, dan seterusnya. Rasul bertanya, wahai Jibril, siapa itu laki-laki? Kata Jibril, dia adalah umatmu yang meninggalkan sholat. Ya. Kemudian juga ada lagi seseorang yang di belakangnya itu besi, kemudian depannya besi. Nah, kakinya terantai dengan besi, kemudian lehernya pun dililit dengan rantai dari api neraka. Rasul bertanya, wahai Jibril, itu siapa laki-laki? Itu adalah umatmu yang semasa hidupnya tidak mau mengeluarkan daripada zakat hartanya. Ya. Lanjut lagi, ada seseorang yang mana dia memakan daripada duri-duri yang membara, yang panas dimakan, ya, sampai isi perutnya kebakar, kemudian keluar dari pantatnya, dari anusnya, dimakan lagi, dibakar lagi, keluar lagi, seperti itu. Ya, Rasul bertanya, wahai Jibril, siapa itu orang? Kata Jibril, dia adalah yang selalu memakan harta anak yatim. Ya. Kemudian juga ada seseorang yang mana dia perutnya makin membesar. Setiap bangun dia nggak bisa. Nah, ditanya, wahai Jibril, siapakah orang itu? Kata Jibril, dia adalah orang yang sering makan uang riba. Ya. Ada lagi hukuman yang mana, mohon maaf, wanita bergelantungan dengan dengan payudara sendiri, besar payudaranya, ya. Kemudian ditusuk kemaluannya dengan bara api sampai ke mulutnya, balik lagi dari mulut ke kemaluannya, dan seterusnya. Ditanya, wahai Jibril, siapakah itu wanita? Dia adalah wanita penzina yang mati tanpa taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi hukuman-hukumannya. Kemudian juga Rasul berjumpa dengan 2 lembah. 1 lembah daripada wangi yang aromanya luar biasa, penuh dengan kenikmatan. Nah, Rasul bertanya, wahai Jibril, lembah apakah itu? Kata Jibril, itu adalah surga yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan lembah yang sangat bau busuk rasanya, itu adalah neraka yang disiapkan buat orang-orang kafir yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkat cerita, beliau sampai ke satu tempat tadi. Tujuan utama daripada Isra adalah Masjidil Aqsa. Ada kata linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi banyak tuh daripada
ya contoh-contoh nasihat buat kita semua agar kita menghindari daripada hal-hal tersebut dalam kehidupan kita. Sampai di Masjidil Aqsa ada beberapa riwayat. Di antaranya ketika itu beliau sampai ke Masjidil Aqsa dengan kendaraan buruknya, masuklah ke Masjidil Aqsa. Dan riwayat paling terbanyak ketika itu beliau menyaksikan daripada arwah yang penuh dengan cahaya. Bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Mereka adalah arwah para nabi dan rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua kumpul di Masjidil Aqsa dalam rangka menyambut kedatanganmu wahai Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya. Mereka ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang ngaji, ada yang berzikir, ya semua mereka ibadah sambil menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun melaksanakan salat 2 rakaat, kemudian gak lama mereka ada yang azan, ada yang qomat. Nah, setelah itu mereka menunggu siapa yang akan jadi imam salat mereka. Ternyata mereka Jibril memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi imam salat para nabi dan rasul. Nah, dan juga Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Nabi Muhammad pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Jumlah nabi yang kumpul saat itu kurang lebih 124.000 nabi. Sedangkan jumlah rasul kurang lebih ada 315 rasul. Semua menjadi makmumnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai mereka sholat, masing-masing mereka semua memuji Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, kenikmatan, mukjizat, kitab suci yang Allah berikan kepada mereka para nabi dan rasul. Nabi Adam memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan diri saya daripada manusia yang pertama, dari sayalah semua manusia bersumber. Maka aku bersyukur kepada Allah sebagai umat manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pun bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Istilah beliau diselamatkan oleh Allah daripada Namrud, daripada baranya api yang membakar beliau, sehingga beliau selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Allah jadikan diri sebagai kalimullah, orang yang dapat berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa pun bersyukur kepada Allah. Semua para nabi, para rasul bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tempat salatnya sambil berkata, wahai saudaraku para nabi dan rasul, kalian semua telah memuji Tuhan kalian atas nikmat yang kalian dapatkan, atas anugerah yang kalian dapatkan. Tapi ketahuilah, aku dipuji oleh Tuhan. Kalian memuji Tuhan, tapi aku dipuji oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak memuji diriku dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah memuji daripada akhlak mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah singkat cerita daripada peristiwa Isra minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Setelah itu beliau pun melakukan perjalanan berikutnya namanya Mi'raj. Nah, jadi buruk itu hanya sampai Masjidil Aqsa. Ya, naik buruk hanya sampai Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj enggak lagi naik buruk, tapi naik kendaraan yang lainnya. Nah, bagaimana Mi'raj? Insyaallah kita lanjutkan minggu depan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Shallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim.
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني وأنت يا رسول الله